Di sebuah kampus yang ramai, di tengah hiruk-pikuk mahasiswa yang berlalu lalang, terdapat sebuah ruang kelas yang dipenuhi dengan semangat belajar. Di depan kelas, Bu Mira berdiri dengan anggun, mengenakan blus putih yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan rok hitam yang menonjolkan sosoknya yang ramping. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan senyumnya yang hangat membuatnya terlihat lebih menawan. Dia adalah dosen psikologi yang dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena pesonanya yang memikat. Arya, seorang mahasiswa baru yang baru saja memasuki dunia perkuliahan, merasa gugup saat melangkah ke dalam kelas. Dia adalah sosok yang tampan, dengan mata yang tajam dan senyuman yang menawan. Namun, di hadapan Bu Mira, semua kepercayaan dirinya seolah menguap. Dia duduk di bangku paling belakang, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Saat Bu Mira mulai menjelaskan materi kuliah, Arya tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Setiap gerakan dan kata-kata Bu Mira seolah memiliki daya tarik tersendiri. Kelas berlangsung dengan interaksi yang dinamis. Bu Mira mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa, dan Arya merasa dorongan untuk menjawab. Ketika dia mengangkat tangan, jantungnya berdebar kencang. Bu Mira menatapnya, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Suara teman-teman sekelasnya menjadi samar, dan hanya ada mereka berdua dalam momen itu. Ketika Arya memberikan jawaban, Bu Mira tersenyum dan memberikan pujian yang membuatnya merasa istimewa. Senyuman itu seolah menyentuh jiwanya, dan dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen dan mahasiswa. Setelah kelas berakhir, Arya merasa berani untuk mendekati Bu Mira. Dia ingin bertanya lebih lanjut tentang materi yang dibahas, tetapi saat dia mendekat, rasa gugupnya kembali muncul. Bu Mira sedang mengemas buku-bukunya, dan ketika dia melihat Arya mendekat, dia mengangkat wajahnya dengan senyuman yang hangat. "Ada yang ingin kamu tanyakan, Arya?" Tanyanya dengan nada lembut. Arya mengangguk, berusaha menenangkan detak jantungnya. "Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang teori-teori yang kita bahas tadi. Saya merasa ada banyak hal yang menarik untuk dipelajari." Jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Bu Mira mengangguk, dan mereka mulai terlibat dalam percakapan yang mendalam. Arya merasa nyaman berbicara dengan Bu Mira, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Arya mulai menceritakan tentang minatnya dalam psikologi. Bu Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Arya merasa dihargai. Dia tidak hanya seorang dosen, tetapi juga seorang pendengar yang baik. Saat mereka berbicara, Arya merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Bu Mira. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan penuh wawasan. Momen itu terasa begitu intim, dan Arya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan detail kecil tentang Bu Mira. Cara dia menggerakkan tangannya saat menjelaskan, atau bagaimana matanya berbinar saat berbicara tentang topik yang dia cintai. Semua itu membuat Arya semakin terpesona. Dia merasa seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka, meskipun mereka berada dalam batasan yang jelas. Setelah beberapa saat, Bu Mira melihat jam di dinding dan menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. "Maaf, Arya. Saya harus pergi ke pertemuan berikutnya. Tapi saya senang bisa berbicara denganmu," katanya sambil tersenyum. Arya merasa sedikit kecewa, tetapi dia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi di kelas berikutnya. Saat Bu Mira pergi, Arya tetap duduk di bangkunya, merenungkan pertemuan itu. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Ada semacam ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan, dan dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Mira bukan hanya sekadar kekaguman terhadap seorang dosen. Dia merasa terhubung dengan Bu Mira di tingkat yang lebih dalam, dan itu membuatnya merasa bingung sekaligus bersemangat. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Arya memasuki kelas, dia selalu menantikan momen ketika dia bisa melihat Bu Mira. Setiap senyuman dan tatapan dari Bu Mira membuatnya merasa hidup. Dia mulai berusaha lebih aktif dalam kelas, mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi. Bu Mira selalu memberikan perhatian khusus padanya, dan itu membuatnya merasa istimewa. Suatu hari, setelah kelas, Arya melihat Bu Mira sedang duduk sendirian di taman kampus, membaca buku. Dia merasa dorongan untuk mendekatinya, tetapi rasa gugupnya kembali muncul. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia berjalan mendekat dan menyapa, "Bu Mira, bolehkah saya bergabung?"
Bu Mira menatapnya dengan senyuman yang hangat. Tentu, Arya. Senang sekali kamu datang, jawabnya. Arya duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbicara tentang buku yang sedang dibaca Bu Mira. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Arya merasa semakin nyaman. Dia tidak hanya melihat Bu Mira sebagai dosen, tetapi juga sebagai teman yang bisa dia ajak berbagi. Saat matahari mulai terbenam, suasana di taman menjadi semakin romantis. Arya merasakan ketegangan yang manis di antara mereka, dan dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Mira semakin dalam. Dia ingin mengenalnya lebih baik, tetapi dia juga menyadari batasan yang ada. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Arya semakin terbiasa dengan kehidupan kampusnya. Setiap kali dia memasuki kelas Bu Mira, hatinya berdebar-debar. Dia tidak hanya menantikan pelajaran psikologi yang menarik, tetapi juga momen-momen kecil ketika Bu Mira memberikan perhatian khusus padanya. Senyuman dan tatapan hangatnya selalu membuat Arya merasa istimewa, seolah-olah mereka memiliki ikatan yang lebih dari sekadar hubungan dosen dan mahasiswa. Suatu hari, setelah kelas berakhir, Arya melihat Bu Mira sedang mengemas buku-bukunya. Dia merasa dorongan untuk mendekatinya, tetapi rasa gugupnya kembali muncul. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia menghampiri Bu Mira dan berkata, "Bu, apakah Anda memiliki waktu sebentar? Saya ingin mendiskusikan beberapa hal tentang materi yang kita bahas." Bu Mira mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Tentu, Arya. Apa yang ingin kamu diskusikan?" Tanyanya dengan nada lembut. Arya merasa lega dan mulai menjelaskan beberapa pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Mereka berdiskusi dengan antusias, dan Arya merasa semakin nyaman berbicara dengan Bu Mira. Setelah beberapa saat, Bu Mira mengusulkan untuk melanjutkan diskusi di luar kelas. "Bagaimana kalau kita pergi ke kafe kampus? Suasananya lebih santai, dan kita bisa berbicara lebih leluasa," katanya. Arya merasa senang dan setuju dengan cepat. Mereka berdua berjalan menuju kafe, dan Arya tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Di kafe, suasana ramai dan penuh energi. Mereka memilih meja di sudut yang tenang, jauh dari keramaian. Arya memesan kopi, sementara Bu Mira memilih teh hangat. Saat menunggu pesanan mereka, Arya merasa gugup tetapi juga bersemangat. Dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa beruntungnya dia bisa menghabiskan waktu bersama Bu Mira di luar kelas. Setelah pesanan mereka tiba, percakapan mereka mengalir dengan lancar. Arya mulai menceritakan tentang minatnya dalam psikologi, dan bagaimana dia terinspirasi untuk mengambil jurusan ini. Bu Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Arya merasa dihargai. Dia tidak hanya seorang dosen, tetapi juga seorang pendengar yang baik. "Psikologi adalah bidang yang sangat menarik," kata Bu Mira. "Saya selalu percaya bahwa memahami pikiran dan perilaku manusia adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di masyarakat." Arya mengangguk setuju, merasa terinspirasi oleh semangat Bu Mira. Dia tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menghidupkan materi dengan pengalaman dan pandangannya. Saat mereka berbicara, Arya tidak bisa mengabaikan ketegangan yang ada di antara mereka. Setiap kali Bu Mira menatapnya, dia merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Dia mulai memperhatikan detail kecil tentang Bu Mira, cara dia menggerakkan tangannya saat menjelaskan, atau bagaimana matanya berbinar saat berbicara tentang topik yang dia cintai. Semua itu membuat Arya semakin terpesona. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Arya merasa semakin dekat dengan Bu Mira. Dia tidak hanya melihatnya sebagai dosen, tetapi juga sebagai teman yang bisa dia ajak berbagi. Saat percakapan mereka semakin dalam, Arya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Dia merasakan ikatan yang kuat, seolah-olah mereka terhubung di tingkat yang lebih dalam. Ketika mereka membahas topik tentang hubungan interpersonal, Bu Mira berbagi pengalamannya. "Saya percaya bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat," katanya. Arya mendengarkan dengan seksama, merasa terinspirasi oleh pandangan Bu Mira. Dia ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya, tetapi dia juga menyadari batasan yang harus dijaga. Saat matahari mulai terbenam, suasana di kafe menjadi semakin romantis. Cahaya lembut yang masuk melalui jendela menciptakan suasana hangat di antara mereka.
Arya merasakan ketegangan yang manis di antara mereka, dan dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bumira semakin dalam. Dia ingin mengenalnya lebih baik, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang rumit. Setelah beberapa jam berbincang, Bumira melihat jam di dinding dan menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. "Maaf, Arya. Saya harus pergi ke pertemuan berikutnya," katanya sambil tersenyum. Arya merasa sedikit kecewa, tetapi dia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi di kelas berikutnya. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, Arya merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya meninggalkan kafe, tetapi juga meninggalkan bagian dari dirinya yang ingin terus dekat dengan Bumira. Dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Beberapa hari kemudian, Arya kembali ke kelas dengan semangat baru. Dia merasa lebih percaya diri dan bertekad untuk terus mendekati Bumira. Setiap kali mereka bertemu, dia berusaha untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi. Bumira selalu memberikan perhatian khusus padanya, dan itu membuatnya merasa istimewa. Suatu hari, setelah kelas, Arya melihat Bumira sedang duduk sendirian di taman kampus, membaca buku. Dia merasa dorongan untuk mendekatinya, tetapi rasa gugupnya kembali muncul. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia berjalan mendekat dan menyapa, "Bumira, bolehkah saya bergabung?" Bumira menatapnya dengan senyuman yang hangat. "Tentu, Arya. Senang sekali kamu datang," jawabnya. Arya duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbicara tentang buku yang sedang dibaca Bumira. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Arya merasa semakin nyaman. Dia tidak hanya melihat Bumira sebagai dosen, tetapi juga sebagai teman yang bisa dia ajak berbagi. Saat mereka berbicara, Arya merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga takut akan konsekuensinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, dan ada batasan yang harus dijaga. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Malam itu, saat Arya pulang, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bingung dan terombang-ambing antara perasaannya dan realitas yang ada. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia merasa terjebak dalam dilema antara mengikuti kata hatinya atau menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, Arya berusaha untuk tetap fokus pada studinya, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Bumira. Setiap kali dia melihatnya di kelas, hatinya berdebar-debar. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Dia ingin mengenal Bumira lebih dalam, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Suatu sore, saat Arya sedang belajar di perpustakaan, dia melihat Bumira masuk. Dia merasa bersemangat dan berusaha untuk tidak terlihat terlalu antusias. Bumira berjalan ke arah rak buku dan mulai mencari referensi. Arya memutuskan untuk mendekatinya. "Bumira, apa Anda mencari buku tertentu?" tanyanya. Bumira menoleh dan tersenyum. "Oh, Arya. Ya, saya sedang mencari beberapa referensi untuk materi kuliah berikutnya." "Apakah kamu sedang belajar di sini?" jawabnya. Arya mengangguk, dan mereka mulai berbincang tentang buku-buku yang relevan dengan pelajaran mereka. Arya merasa senang bisa berbicara dengan Bumira di luar kelas, dan suasana menjadi semakin akrab. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Pikiran tentang Bumira terus berputar di benaknya. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang semakin dalam, dan setiap kali dia melihat Bumira, hatinya berdebar kencang. Dia tahu bahwa perasaannya bukan sekadar kekaguman terhadap seorang dosen, tetapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih kompleks. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Hari-hari berlalu, dan Arya berusaha untuk tetap fokus pada studinya. Namun, setiap kali dia memasuki kelas Bumira, dia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Bumira selalu memberikan perhatian khusus padanya, dan itu membuatnya merasa istimewa. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Suatu sore, setelah kelas, Arya melihat Bumira sedang duduk di taman kampus, menikmati sinar matahari. Dia merasa dorongan untuk mendekatinya, tetapi rasa gugupnya kembali muncul. Namun,
Kali ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia berjalan mendekat dan menyapa. Bu Mira, bolehkah saya bergabung? Bu Mira menatapnya dengan senyuman yang hangat. Tentu, Arya. Senang sekali kamu datang, jawabnya. Arya duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbicara tentang berbagai hal. Suasana di taman terasa santai, dan Arya merasa semakin nyaman. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah momen yang harus dia jaga dengan baik. Saat mereka berbicara, Arya merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan apa yang ada di hatinya, tetapi dia juga takut akan konsekuensinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, dan ada batasan yang harus dijaga. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Bu, saya ingin berbagi sesuatu dengan Anda, kata Arya, suaranya bergetar. Bu Mira menatapnya dengan penuh perhatian, dan Arya merasa dorongan untuk melanjutkan. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Bu Mira terdiam sejenak, dan Arya merasakan ketegangan di udara. Dia tidak tahu bagaimana Bu Mira akan merespons. Namun, saat Bu Mira akhirnya berbicara, suaranya lembut dan penuh pengertian. Arya, saya menghargai kejujuranmu. Saya juga merasakan ketertarikan yang sama, tetapi kita harus berhati-hati. Kita berada dalam situasi yang rumit. Arya merasa lega mendengar kata-kata Bu Mira. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perasaan ini, tetapi dia juga mengerti bahwa mereka harus menjaga batasan. Saya mengerti, Bu. Saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi sulit. Tetapi saya juga tidak bisa terus menyimpan perasaan ini, jawabnya dengan tulus. Bu Mira mengangguk, dan Arya bisa melihat kebingungan di wajahnya. Saya juga tidak ingin menyakiti perasaanmu, Arya. Kamu adalah mahasiswa yang berbakat, dan saya menghargai hubungan profesional kita. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja, katanya. Momen itu terasa begitu intim, dan Arya merasakan aliran listrik di antara mereka. Dia ingin meraih tangan Bu Mira, tetapi dia tahu bahwa itu mungkin tidak tepat. Sebagai gantinya, dia hanya menatapnya dengan penuh harapan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Bu Mira menghela napas, dan Arya bisa melihat bahwa dia sedang berpikir keras. Kita harus menjaga hubungan ini tetap profesional, tetapi kita juga bisa saling mendukung satu sama lain. Mungkin kita bisa berteman dan melihat kemana perasaan ini membawa kita, jawabnya. Arya merasa senang mendengar kata-kata Bu Mira. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang bijaksana, dan dia bersedia untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati. Saya setuju, Bu. Saya ingin tetap dekat dengan Anda, tetapi saya juga menghormati batasan yang ada, katanya. Mereka berdua tersenyum, dan Arya merasa ada harapan baru di antara mereka. Meskipun mereka tidak bisa mengubah situasi, mereka bisa saling mendukung dan menjaga hubungan ini dengan baik. Saat mereka berbicara lebih lanjut, Arya merasa semakin terhubung dengan Bu Mira. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang. Tetapi dia juga merasa tenang karena mereka bisa menjalin hubungan yang lebih dalam. Setelah pertemuan itu, Arya merasa lebih percaya diri. Dia mulai berusaha lebih aktif dalam kelas, mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi. Bu Mira selalu memberikan perhatian khusus padanya, dan itu membuatnya merasa istimewa. Dia tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang rumit, tetapi dia juga merasa beruntung bisa mengenal Bu Mira lebih dekat. Suatu hari, saat mereka sedang berdiskusi di kelas, Bu Mira memberikan pujian kepada Arya. Saya sangat bangga dengan kemajuan yang kamu buat, Arya. Kamu menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam belajar, katanya. Arya merasa senang mendengar pujian itu, dan dia tahu bahwa Bu Mira benar-benar peduli padanya. Setelah kelas, Arya mendekati Bu Mira dan berkata, "Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagi saya." Bu Mira tersenyum, dan Arya merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang, tetapi dia juga merasa tenang karena mereka bisa saling mendukung. Hari-hari berlalu, dan Arya merasa semakin dekat dengan Bu Mira. Mereka sering bertemu di luar kelas, berbagi cerita dan pengalaman. Arya merasa beruntung bisa mengenal Bu Mira lebih dalam, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin kuat. Dia ingin mengungkapkan perasaannya lagi,
Tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Suatu sore, saat mereka duduk di taman kampus, Arya memutuskan untuk berbicara lagi. Bu, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai semua yang Anda lakukan untuk saya. Anda telah mengubah cara saya melihat dunia, katanya dengan tulus. Bu Mira menatapnya dengan mata yang penuh arti. Saya senang bisa membantu, Arya. Kamu adalah mahasiswa yang berbakat, dan saya percaya kamu akan mencapai banyak hal, jawabnya. Arya merasa terharu mendengar kata-kata Bu Mira, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Saat mereka berbicara, Arya merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Namun, saat Bu Mira menatapnya dengan mata yang penuh arti, dia merasa dorongan untuk berbagi. Bu, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menyukai Anda, katanya. Bu Mira terdiam sejenak, dan Arya merasakan ketegangan di udara. Dia tidak tahu bagaimana Bu Mira akan merespons. Namun, saat Bu Mira akhirnya berbicara, suaranya lembut dan penuh pengertian. Arya, saya menghargai kejujuranmu. Saya juga merasakan ketertarikan yang sama, tetapi kita harus berhati-hati. Kita berada dalam situasi yang rumit. Arya merasa lega mendengar kata-kata Bu Mira. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perasaan ini, tetapi dia juga mengerti bahwa mereka harus menjaga batasan. Saya mengerti, Bu. Saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi sulit. Tetapi saya juga tidak bisa terus menyimpan perasaan ini, jawabnya dengan tulus. Momen itu terasa begitu intim, dan Arya merasakan aliran listrik di antara mereka. Dia ingin meraih tangan Bu Mira, tetapi dia tahu bahwa itu mungkin tidak tepat. Sebagai gantinya, dia hanya menatapnya dengan penuh harapan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Bu Mira menghela napas, dan Arya bisa melihat bahwa dia sedang berpikir keras. Kita harus menjaga hubungan ini tetap profesional, tetapi kita juga bisa saling mendukung satu sama lain. Mungkin kita bisa berteman dan melihat kemana perasaan ini membawa kita, jawabnya. Arya merasa senang mendengar kata-kata Bu Mira. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang bijaksana, dan dia bersedia untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati. Saya setuju, Bu. Saya ingin tetap dekat dengan Anda, tetapi saya juga menghormati batasan yang ada, katanya.